Lah kalau Ibu Mega bicara seperti itu, ini kalau ada kader tersinggung gitu ya, kalau ada kader yang tahu Bu Mega ini sebenarnya nggak kayak gitu, nggak sebagus itu misalkan, pasti kan mereka mundur gitu ya. Pasti mereka tersinggung terus kemudian udahlah keluar aja gitu kan. Tapi itu kan nggak terjadi. Nah kalau di partai lain dibilang seperti itu, jangankan dibilang suruh mundur, kalau nggak dibilang pun dibaik-baikin, banyak yang mundur, banyak yang terjadi dualisme. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita bahas soal marah-marahnya Ibu Megawati di Rakernas PDI Perjuangan kemarin. Karena saya baca beberapa komentar di video saya sebelumnya gitu ya. Ada orang-orang yang ngenyek dan nanya gitu. Mas Alif kok nggak bahas marah-marahnya Ibu Mega sih? Takut ya? Nggak berani ya? Saya bukannya takut, tapi menurut saya gitu ya, marah-marahnya Ibu Mega di Rakernas itu peristiwa yang biasa. Marah-marahnya seorang ibu kepada anak-anaknya. Marah yang karena sayang, marah yang karena ingin ke depan agar lebih baik gitu. Jadi ya, makanya saya nggak bahas. Tapi memang setelah saya teliti lagi gitu ya, baca-baca beberapa berita, komentar para pengamat, peneliti, yang profesor, doktor, dari kampus universitas terkenal gitu. Emang saya lihat ternyata kesimpulan mereka itu jadi kayak aneh gitu. Ada yang menyimpulkan bahwa ini adalah tanda-tanda perpecahan di PD Perjuangan. Ada juga doktor dari kampus terkenal mengatakan bahwa Ibu Mega ini marah terhadap Ganjar. Ibu Mega nggak suka dengan Ganjar katanya. Setelah saya nonton videonya Ibu Mega, saya sudah nonton sih, waktu live saya nonton gitu ya. Dan kemudian kemarin saya nonton lagi, coba ulang lagi, mungkin ada yang kelewat gitu ya. Saya lihat gak ada satupun pernyataan dari Ibu Mega yang menyebutkan nama. Atau nyebut nama Ganjar, Jokowi gitu, enggak gitu. Ibu Mega marah, ya karena ada yang mencoba bermain 2 kaki, 3 kaki. Itu alasannya gitu. Jadi orang-orang fokus kepada nama-nama yang sebenarnya tidak disebutkan sama Ibu Mega, tapi kemudian menutupi atau melupakan alasan-alasan Ibu Mega marah. Alasan Ibu Mega marah kan soal 2 kaki, 3 kaki, yang coba main sendiri, yang coba mau mencapreskan sendiri. Ya ada Ganjar, ada Mbak Puan gitu ya. Itu fakta yang nggak terbantahkan di PD Perjuangan gitu kan. Ini kan namanya main sendiri, namanya nggak menghargai hak prerogatif pimpinan ketua umum partai, yaitu Ibu Megawati sendiri gitu. Makanya kemudian Ibu Mega marah. Kok ini malah mau capres-capres sendiri? Capres itu kan urusan saya katanya. Makanya Ibu Mega marah. Jadi daripada kita berbicara soal nama Ganjar, Pak Jokowi atau Mbak Puan, Bambang Pacul gitu ya, yang nggak disebutkan sama sekali oleh Ibu Mega, kenapa kita nggak fokus kepada permasalahan atau alasan Ibu Mega marah-marah? Kenapa kita nggak bahas itu? Alasan Ibu Mega marah wajar gitu, karena ya memang sudah diberikan hak, kata Bu Mega. Ibu Mega kan nggak minta, kalian yang ngasih saya hak untuk memilih. Lah kok sekarang kalian malah milih sendiri? Ini kan artinya nggak sesuai dengan antara ucapan dengan perbuatan gitu ya. Nggak mau menjaga komitmen yang sudah diberikan. Ya ibarat kita punya pacar, kemudian pacar kita main sama orang lain gitu ya, bicara soal pernikahan dengan orang lain gitu, kan kita pasti tersinggung gitu, pasti kita marah gitu. Kalau kitanya nggak marah, itu yang justru aneh. Jangan-jangan emang nggak serius kan begitu. Jadi ketika Ibu Mega marah, bagi saya itu marah karena memang sayang, karena memang ingin menjaga komitmen yang sudah sama-sama disepakati gitu. Makanya kemudian Ibu Mega marah gitu. Jadi kalau kemudian ini dijadikan alasan untuk menyerang Ibu Mega gitu ya, menyalah-nyalahkan atau diadu-adu dengan Ganjar Pranowo atau dipanas-panasi agar Ganjar itu maju dari partai lain. Saya nggak ngerti deh, tapi dari sisi saya gitu ya, saya melihat apa yang diucapkan. Yang diucapkan oleh Ibu Mega alasannya adalah soal 2 kaki, pengkhianatan,
main capres-capresan sendiri. Itu alasannya gitu. Dan saya sih melihat orang yang marah seperti Ibu Mega ini, kita harusnya bersyukur gitu. Karena apa? Karena orang yang bisa marah gitu ya, itu artinya mereka masih peduli, mereka masih menghargai. Yang repot itu kalau udah gak marah, udah diem aja gitu. Kayak Bu Mega sama Pak SBY, udah diem, udah repot itu. Udah gak bisa diperbaiki. Tapi kalau masih marah, ini masih ada potensi atau sangat bisa untuk diperbaiki. Karena dari sisi Ibu Megawati sendiri masih mau untuk menerima mereka. Makanya kemudian marahlah dia gitu. Kalau beliau sudah gak mau nerima lagi, udah pasti langsung dipecat itu. Gak perlu ancaman-ancaman, saya pecatin kamu, gak perlu gitu. Ancaman-ancaman seperti itu muncul karena keyakinan gitu bahwa ke depan mereka masih bisa bersama-sama, masih bisa menjadi satu payung di bawah PDI Perjuangan. Makanya beliau marah. Nah, kalau kita lihat hasilnya seperti apa gitu ya, ya sampai sekarang belum terlihat gitu. Tapi kita kan bisa rasakan gitu, berita-berita soal pencapresan dari PDI Perjuangan setelah Rakernas kemarin kan jadinya menurun gitu. Udah nggak ada lagi kader yang berani-berani bicara di media kan setelah itu. Dan kita juga bisa lihat Bambang Pacul dengan Ganjar Pranowo sudah salaman, akur, saling puji gitu ya. Bambang Pacul bilang bahwa Pak Ganjar ini ya hebat lah, sudah mau sekolah partai di sini. Lalu kemudian Pak Ganjar juga menyebutkan bahwa hubungan dengan Bambang Pacul ini ya kayak cuaca katanya. Ya kadang hujan, kadang panas, kadang mendung, ya namanya cuaca gitu. Jadi ya dalam kesimpulan saya, marah-marahnya Ibu Mega ini jadi menyolidkan PDI Perjuangan, menyatukan anggota-anggota PDI Perjuangan. Ya terbukti. Jadinya Bambang Pacul yang biasanya keras kepada Ganjar udah akur gitu. Jadi daripada menyimpulkan atau ikut kesimpulan-kesimpulan para peneliti, pengamat, profesor, doktor gitu ya, yang bilang PDIP pecah. Itu kan kesimpulan-kesimpulan yang gak masuk gitu. Kalau pecah itu Ganjar sama Bambang Pacul tambah adu argumen gitu biasanya. Lah ini udah akur, udah salaman. Masa yang kayak gitu dibilang pecah sih? Tapi saya ngerti gitu. Seperti yang saya bahas di video-video sebelumnya, memang ada banyak orang gitu ya yang mengaku atau berkamuflase menjadi relawan Ganjar gitu ya, yang sebenarnya tujuannya untuk mengalahkan PDI Perjuangan, tapi pura-pura jadi relawan Ganjar gitu. Tujuannya apa? Bukan untuk memenangkan Ganjar menjadi capres, menjadi presiden Indonesia, enggak gitu. Tujuannya cuma pengen ngalahin PDIP. Itu sama seperti Pilkada 2017 gitu. Ketika Ahok dengan Anies gitu kan banyak tuh relawan-relawan Ahok gitu ya. Sama, udah saya bahas di video sebelumnya. Terjadi juga kali ini gitu. Lihat aja orang-orang yang bilang PDIP pecah dan sebagainya itu pasti dari kader, simpatisan, pengurus partai lain. Pasti itu gitu. Ya makanya kalau ngeliat channel ada orang gitu ya, pengamat dan sebagainya. Ya kalau emang lingkungannya atau channelnya milik PSI misalkan, aduh, keceplosan. Gak apa-apa lah ya. Kalau memang lingkungannya PSI atau Nasdem gitu, pengamat-pengamat yang dari dua partai ini, ya pastilah mereka berharap agar Ganjar sama PDIP itu bermusuhan atau pecah gitu ya. Harapannya ya Ganjar maju dari partai mereka. Nanti mereka bisa menang melawan PDIP. Itu tujuannya gitu. Kalaupun misalkan Ganjar kalah misalkan gitu ya, mereka nggak apa-apa, nggak peduli. Yang penting partai mereka dapat gitu. Ya kayak Pilkada DKI lah sekali lagi. Ahoknya kalah, partai-partai yang lain, yang pendukungnya gitu ya, selain PDIP, kan pesta semua itu. Iya kan gitu. Pesta gitu. Nah, kalau soal perbedaan sikap antara pemilih Mbak Puan atau Pak Ganjar di PDI Perjuangan, bagi saya ya biasa gitu. Yang namanya demokrasi, namanya orang bebas berpendapat gitu ya. Beda pilihan itu boleh.
Yang nggak boleh itu kan bermain dua kaki, seperti yang disebutkan oleh Ibu Mega gitu. Nah, sepanjang yang saya ketahui, yang namanya PDI Perjuangan ini adalah partai yang selama ini terkenal solid gitu. Nggak pernah tiba-tiba ada dualisme, tiba-tiba ada orang bakar fotonya Ibu Mega gitu ya. Belum pernah saya lihat gitu ya. Nggak kayak partai yang biru itu, yang ketua umumnya dibakar, balihonya dibakar di mana-mana gitu ya. Nggak kayak dia gitu. Jadi kalau kemudian ada pengamat, profesor, doktor menyimpulkan ini perpecahan gitu ya, ya aneh bagi saya gitu. Karena partai yang lain itu jauh lebih pecah gitu kalau kita mau melihat, mau bandingin gitu. Karena kalau di partai lain kan dualisme, yang ingin kongres, bikin kongres gitu ya. Lalu kemudian pilih ketua umum sendiri gitu kan. Yang ketua umumnya ada dua gitu. Kan banyak gitu. Banyak partai lah yang mengalami hal seperti itu. Sampai kemudian kayak PKS sendiri pun kan terjadi yang seperti itu. Makanya kemudian Fahri Hamzah dan kawan-kawan bikin partai baru, Partai Gelora gitu ya. Itu kan tanda atau bukti perpecahan. Nah di PDIP sendiri itu nggak terbukti selama berpuluh-puluh tahun. Bahkan Soeharto sendiri gitu ya. Rezim Orde Baru ketika coba memecah PDI Perjuangan. Kan nggak bisa, dulu namanya PDI sih gitu ya. Tapi kan nggak bisa memecah antara hubungan emosional antara Ibu Mega dengan kader-kadernya gitu. Soeharto aja nggak mampu. Apalagi cuma kalian yang partai-partai kucrut. Profesor-profesor doktor yang nggak jelas itu gitu ya. Gimana caranya kalian memecah? Lah Bang Soeharto aja nggak bisa, gitu, nggak mampu. Jadi ya lucu gitu kalau saya lihat komentar-komentar para pengamat gitu. Nah, kalau bagi saya pribadi gitu ya, dari ngelihat marah-marahnya Ibu Mega, bagi saya itu adalah sebuah tanda keberanian gitu. Orang-orang marah itu karena dia berani. Karena dia merasa punya hak untuk marah. Entah karena dia disakiti, entah karena dia diingkari janji dan komitmennya gitu ya. Makanya marah gitu. Nah, kalau kita mau bandingin dengan ketua partai yang lain, yang nggak bisa marah, yang nggak marah-marah gitu ya. Itu bukan karena mereka bijak, karena mereka bisa menyelesaikan semua masalah, enggak gitu. Kalau saya melihatnya ya karena emang nggak berani. Ya gimana caranya marah gitu ya. Gimana caranya ketua partai bisa marah, lalu kemudian mengancam, keluar aja kamu, keluar dari partai, saya pecatin kamu. Ini nggak ada di partai lain, kenapa? Karena ketua umumnya itu juga masih berharap agar kader-kadernya ini aman, damai gitu. Mereka masih bergantung kepada kader-kadernya. Mereka punya beban atau mungkin punya masalah, dosa-dosa gitu ya, yang diketahui oleh pengurus lain, sehingga ya nggak bisa semena-mena, nggak bisa marah-marah gitu. Alah, ketua umumnya juga kayak gitu kan. Makanya nggak ada yang berani tuh ketua partai lain. Karena masih sangat bergantung dengan kadernya, dengan pengurus yang lain. Makanya nggak berani marah-marah gitu. Lah kalau Ibu Mega bicara seperti itu, ini kalau ada kader tersinggung gitu ya, kalau ada kader yang tahu Bu Mega ini sebenarnya nggak kayak gitu, nggak sebagus itu misalkan, pasti kan mereka mundur gitu ya. Pasti mereka tersinggung terus kemudian udahlah keluar aja gitu kan. Tapi itu kan nggak terjadi. Nah kalau di partai lain dibilang seperti itu, jangankan dibilang suruh mundur, kalau nggak dibilang pun dibaik-baikin, banyak yang mundur, banyak yang terjadi dualisme. Iya toh, apalagi marah-marah ketua umumnya, pasti tambah berantakan itu partai. Jadi ya itu pendapat saya gitu, karena saya kan membaca dari banyak berita, dari banyak pernyataan, dan saya juga merasakan dan coba berpikir dari sisi logisnya gitu ya. Ibu Mega di PD Perjuangan ini kayak bos perusahaan gitu, bener-bener berkuasa penuh, ngerasa yang bisa memecat atau bisa memberikan sanksi gitu, dan kayak nggak butuh sama kader-kader yang berkhianat, yang main dua kaki gitu. Artinya ya kalau perusahaan terlalu powerful gitu ya, yang perusahaan bonafit gitu ya, yang semua orang itu pengen masuk ke sana gitu. Ya artinya kalau ada orang di dalam
main-main, kerjanya nggak jelas, kerjanya ya apa namanya main dua kaki atau nggak komitmen kepada perusahaan. Ikan pimpinannya kan merasa, oh kamu saya pecat aja deh. Yang mau masuk ini banyak loh yang ngantri gitu ya. Itu loh menurut saya gitu ya, dalam pandangan saya. Tapi orang bisa berbeda gitu ya. Tapi dari sisi logika saya pikir kalian semua sepakat dengan ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.